1,5 hingga 6 mg per desiliter pada wanita dan 2,5 hingga 7 mg per desiliter pada pria. Konsentrasi rata-rata asam urat dalam darah mendekati batas kelarutan yaitu 6,8 mg per desiliter. Nah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Akan dilanjutkan oleh Ricardo Simanjuntak. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya izin share screen. Mungkin tadi untuk metabolisme asam urat itu sudah dijelaskan sangat lengkap oleh ketiga teman saya. Kalau saya jelasin lagi mungkin akan jadi mengulang ya. Jadi saya mungkin akan langsung jawab manual saya aja. Jadi bagaimana proses biokimiawi terbentuknya asam urat. Sintesis asam urat ini dimulai dari terbentuknya basa purin dari gugus ribosa yaitu 5-fosforibosil 1 pirosfosfat atau kita bisa sebutnya PRPP yang didapat dari ribosa 5-fosfat yang disintesis dengan ATP. Reaksi pertama PRPP ini bereaksi dengan glutamin membentuk fosforibosilamin yang mempunyai 9 cincin purin. Reaksi ini dikatalis oleh PRPP glutamil amidotransferase, suatu enzim yang dihambat oleh produk nukleotida inosin monofosfat, adenin monofosfat, dan guanin monofosfat. Ketiga nukleotida ini juga menghambat sintesis PRPP, sehingga memperlambat produksi nukleotida purin dengan menurunkan kadar substrat PRPP. Inosin monofosfat atau yang biasa kita sebut IMP ini merupakan nukleotida purin pertama yang terbentuk dari gugus glisin dan mengandung basa hiposantin. Inosin 7 monofosfat berfungsi sebagai titik cabang dari nukleotida adenin dan guanin. Adenosin monofosfat atau AMP berasal dari IMP melalui penambahan sebuah gugus amino aspartat ke karbon 6 cincin purin dalam reaksi yang memerlukan GTP atau guanosin trifosfat. Guanosin monofosfat GMP ini berasal dari IMP melalui pemindahan satu gugus amino dari amino glutamin ke karbon 2 cincin purin. Reaksi ini membutuhkan ATP. Adenosin monofosfat mengalami deaminasi menjadi inosin, kemudian IMP dan GMP mengalami desfosforilasi menjadi inosin dan guanosin. Basa hiposantin terbentuk dari IMP yang mengalami fosfortaguanin akan mengalami deaminasi untuk menghasilkan santin juga. Santin akan diubah oleh santin oksidase menjadi yang terakhir itu asam urat. Mungkin penjelasannya cukup kompleks tapi seperti itu pembentukan asam urat. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudara Ricardo Simanjuntak. Selanjutnya yaitu pemaparan learning issue metabolisme omega 3 dan 6. Bagi teman-teman yang memiliki learning issue terkait, dipersilakan untuk raise hand. Sisa berapa learning issue, Dek? Kurang lebih 7, Pak. Sisa 7 LI? Iya, Pak. Waktu kita sisa berapa menit? Cukup nggak bahas LI itu untuk yang kita punya? Prioritasin ke learning issue yang seperti metabolisme, hiperurisemia, dislipidemia, sama nyeri sendi, Pak. Untuk 4 learning issue-nya itu mungkin bisa dipaparin sama 1 orang aja. Jangan 1 orang, tapi coba bahas yang tentang kondisi klinis. Apa yang Anda bahas masuk di LI? Hiperurisemia, dislipidemia, nyeri sendi, sama obesitas, Pak. Oke, nyeri sendi dan obesitas itu bisa di skip. Bahas 2 LI kondisi yang tadi, kondisi klinis tadi. Izin bertanya, Pak, ini masih ada metabolisme omega 3 dan 6 itu didahulukan atau gimana ya, Pak? Oh, itu belum masuk di lipid tadi? Tadi kan ada yang bahas tentang... Masih ada yang bahasnya, Pak. Oh, kenapa enggak digabung tadi? Sebenarnya kan dia ada esensial dan non-esensial tadi ya, di omega kita.
Oke, coba bahas yang omega dulu, percepat, lalu lanjut dengan 2 kondisi klinis tadi. Ya, kalau nyeri, Baik, Pak. itu bisa di agak belakangkan aja ya. Nanti Baik, dilihat Pak. waktu kita deh, oke? Silakan. Baik, metabolisme omega 3 dan 6 dipersilakan untuk raise hand. Baiklah, kepada Saudara Immanuel Jimmy dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Saya izin share screen. Apakah sudah terlihat? Sudah terlihat. Saya akan menjelaskan sedikit mengenai metabolisme omega 3 dan 6. Jadi omega 3 merupakan asam lemak tidak jenuh ganda yang mempunyai banyak ikatan rangkap. Ikatan rangkap pertama terletak pada atom karbon ketiga dari gugus metil omega. Ikatan rangkap berikutnya terletak pada nomor atom gluon ketiga dari ikatan rangkap sebelumnya. Omega 3 ini tergolong dalam asam lemak esensial dan tidak dibentuk dalam tubuh dan diperlukan dan didapat dari makanan. Sumber makanannya itu merupakan hasil laut seperti makarel, herring, salmon, lobster, cumi-cumi, salmon, dan lain-lain. Nah, yang ada dari jenis-jenis omega 3 ini yaitu alfa asam linolenat, terus ada asam eikosapentanoat, ada asam docosapentanoat, dan asam docosahexanoat. Nah, untuk omega 6 ini mengandung 2 atau lebih ikatan rangkap diperoleh dari asam linoleat atau LA. Sumbernya itu dari daging, unggas, telur, alpukat, sereal, gandum, margarin, dan lain-lain. Nah, untuk beberapa jenis dari omega 6 ini ada asam linoleat, kemudian ada gamma asam linoleat, kemudian dihomo asam linoleat, asam arachidonat, dan asam decosatetranenoat. Nah, untuk mekanismenya itu saya akan jelaskan di animalnya. Nah, dari penjelasan ini didapatkan jawaban untuk analisis masalah bagaimana pengaruh konsumsi omega 3 dan 6 terhadap kadar kolesterol dan trigliserida dalam tubuh. Omega 3 dan omega 6 merupakan jenis asam lemak tidak jenuh rantai panjang atau UFA yang bersifat esensial dan tidak dapat diproduksi oleh tubuh. Keduanya dalam keadaan seimbang dapat bekerja sama dalam meningkatkan kesehatan. Namun pola konsumsi yang bergeser menyebabkan terjadinya ketidakseimbangan proporsi antara omega 3 dan omega 3 dan omega 6. Rasio optimal omega 3 dan 6 sebesar 1:1. Namun bergesernya pola konsumsi menjadikan peningkatan rasio yang bisa mencapai 20:1. Peningkatan rasio ini berbanding lurus dengan peningkatan kadar trigliserida dalam darah. Asupan omega 3 berguna dalam menurunkan penyakit jantung, stroke dengan menurunkan kadar kolesterol dan trigliserida, serta meningkatkan elastisitas pembuluh darah, mencegah pembentukan lemak berbahaya yang bisa menempel pada arteri. Kadar omega 3 yang dikonsumsi sebanyak 4 gram per hari terbukti dapat menurunkan trigliserida plasma melalui penurunan produksi hepatik dan sekresi very low density lipoprotein atau VLDL dengan meningkatkan VLDL-TG dari sirkulasi. Studi menyebutkan bahwa asupan omega 6 yang berlebih akan memblokir kerja omega 3. Omega 6 dan omega 3 bersaing untuk dimetabolisme oleh enzim delta 6 desaturase. Maka terlalu tinggi asupan omega 6 akan mengurangi jumlah delta 6 desaturase yang tersedia untuk metabolisme omega 3, sehingga akan menghambat peran omega 3 dalam menurunkan kadar trigliserida. Mungkin segitu yang bisa saya jelaskan, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudara Immanuel Jimmy. Selanjutnya kepada Saudari Andita Hafsa dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya moderator. Saya izin untuk share screen karena kita agak diburu-buru waktu, jadi mungkin saya akan menjelaskan hal yang penting-penting aja. Jadi dari metabolisme ini strukturnya omega 3 dan omega 6. Lemak omega 3 dan 6 itu kecil. Nah, jaga metabolisme itu ada ekstrakasi, beta oksidasi, dan pokoknya tadi udah jelasin. Jadi ini saya lewati saja. Yang sebelumnya saya sudah jelaskan, jadi itu asam lemak esensial ini atau omega 3 dan omega 6 itu bisa menjadi regulator ekskresi